menghancurkan dia punya tradisi. Ini ada masalah apa nih? Ada masalah apa? Kenapa? Lelaki Apakah pecundang itu menyesali sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Indonesia dimanapun Anda berada, kali ini kita berada pada channel Coffee Prime Talk yang digagas oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Indonesian Learner Institute. Dan gagasan ini adalah wujud daripada realitas dari bangsa ini, dan anak-anak muda kita membuat satu session yang kita berikan nama tokoh menginspirasi. Anak-anak muda kita, generasi muda kita sangat membutuhkan transformasi perjalanan sejarah, ya, bagaimana dari generasi yang terdahulu ke generasi muda yang bisa mereka menjadikan inspirasi buat membangun bangsa kita ke depan. Dan malam ini dalam channel Coffee Prime Talk kami hadirkan satu sosok dan figur yang sangat-sangat dikenal sebagai tokoh Indio, juga tokoh budayawan, dan kalau tidak salah pernah masuk dalam kancah politik dan masuk dalam parlemen Republik Indonesia. Dan hari ini, malam ini, saya bersama Bung Asmin. Bagaimana kabar? Selamat malam Bung Asmin. Sangat baik, sehat, kuat, dan berbahagia terus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini saya sudah membuka pengantar tadi Bung Asmin bahwa anak-anak muda kita menghadirkan sebuah event, satu media yang ingin ada transformasi nilai daripada pengalaman-pengalaman dan kisah yang ada. Dan saya tahu betul bahwa Bung Asmin adalah semua orang kenal, terkhusus pada dunia Indio, dunia budayawan, dan banyak sekali kisah-kisah yang dalam perjalanannya yang pernah saya dengar dan sangat unik Bung Asmin. Ya, satu contoh misalnya hari ini saya memakai setelan hitam ini karena yang ada dalam pikiran saya Bung Asmin ini dekat dengan warna hitam gitu, selalu di mana-mana menggunakan warna hitam. Kira-kira warna hitam ini buat Bung Asmin gimana? Ya, terima kasih Bung Iwan Patawari, seorang sahabat yang tulus. Hitam itu simbol keteguhan. Iya. Kalau warna hitam disiram sama warna kuning, dia tidak bergeming. Disiram warna merah, warna hijau, yang dia bergeming kalau warna putih. Oh gitu. Berarti dia simbol konsistensi ya. Konsistensi itu mahal. Iya. Dan ini warna hitam dia menyerap. Iya. Dia menyerap warna yang lain. Makanya itu kalau kita lihat pertunjukan backdropnya itu selalu warna hitam ya. Warna hitam. Dan menurut menurut konsultan model saya, saya katanya nampak gagah dan jantan pakai hitam. Iya. Dan ini praktis juga. Ya. Kalau saya, pengalaman saya, kalau saya masuk di toko pakaian, saya nggak pernah lirik warna langsung. Iya. Itu juga memudahkan, jadi praktis hidup saya. Iya. Dan saya praktis di pakaian saya ada warna lain. Iya, tetapi hitam juga tidak menunjukkan neko-neko gitu ya. Iya. Ya, dan itu menurut saya sebuah pilihan warna yang tepat dengan karakter daripada Bung Asmin ya. Iya. Kalau dari sisi proses perjalanan menjadi Indio gitu, karena yang saya pernah baca dan saya ketahui kalau nggak salah Bung Asmin ini adalah mantan pendiri daripada berbagai macam LSM gitu, NGO.
termasuk koordinator yang pertama dari seluruh LSM yang ada di Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya, Fit ya namanya pada saat itu. Nah, ya. Jadi saya ini seorang arsitek, saya belajar arsitek, kemudian saya pernah menjadi pegawai negeri di PU pertama di. Oh, iya pernah. Pernah jadi PNS? Iya PNS. Oh gitu. Ya. Dan keluar. Walaupun itu tahun waktu itu masih status 80%. Oh, sudah prajabatan. Prajabatan ya. Iya, prajabatan. Okay. Nah, tetapi waktu itu saya berpikir, saya melihat situasi di dalam. Nah, saya agak ekstrim. Kalau saya di pegawai negeri ini terus menerus di sini ini perlahan, tapi pasti saya terseret masuk ke neraka. Oh gitu. Ya, karena saya melihat sistem di dalam itu mungkin walaupun kita anak ulama, kita bagus, mungkin kalau walaupun kita hafiz, tapi melihat sistem di dalam akhirnya kita terdiri. Oh. Karena itu saya bilang saya perlu keluar, ada harus keluar. Dan rupanya di luar juga banyak sekali pintu neraka. Banyak sekali pintu neraka. Iya. Jadi tergantung pilihan. Iya. Setelah itu saya menjadi ikut sebagai konsultan. Saya pernah di PCI, Pacific Consultant International. Waktu itu saya menjadi salah seorang chief draftsman untuk mechanical and electrical drawing waktu urgent rehabilitation project untuk Makassar Port, Pantoloan, dengan itu. Iya. Tapi saya lihat juga di situ, saya bekerja dengan teman-teman Jepang. Saya melihat bagaimana mereka punya etos kerjanya yang sangat luar biasa. Di situ saya juga pelajaran penting bagi saya. Kalau perencanaan 60% itu detail dan mantap itu menjamin, kalau detail itu perencanaan maka menjamin 60% keberhasilan pada pelaksanaan. Itu yang saya lakukan. Saya juga masih gelisah. Ya. Saya melihat fenomena karena saya ini pencinta alam. Ya. Saya aktif juga di pencinta alam ya. Saya pendiri waktu SMA kelas 1, saya dirikan kelompok pencinta alam namanya Karisma. Karisma ya. Iya. Top sekali tuh. Ya. Di dunia pencinta alam ya. Di situ saya merasa meninggalkan mereka yang di pinggir-pinggir hutan, di pinggir gunung dan segala macam itu. Akhirnya saya juga keluar. Saya tidak lagi, walaupun saya arsitek, saya tidak lagi menggunakan keahlian saya untuk dalam perjalanan hidup saya. Meskipun waktu saya masih kuliah, saya sudah dapat uang dengan menggambar rumah dan segala macam. Dalam profesi sebagai arsitek ya? Iya. Saya tinggalkan itu. Ya. Saya gambarkan seperti membakar berlayar ke satu pulau. Kemudian saya bakar saya punya perahu supaya saya tidak kembali. Itulah pilihan hidup. Saya masuk memilih menjadi NGO ya. Sebelum lanjut dulu Jo, saya ingin kepada pemirsa bahwa ada nilai tadi bahwa Bung Asmin ini sebelum berkecimpung dalam dunia NGO dia sempat memasuki dunia namanya PNS. Ya. Ada nilai untuk teman-teman anak muda kita ke depan bahwa sekarang kan realitasnya semua orang lulus SMP, SMA, lulus perguruan tinggi semua berbondong-bondong untuk menjadi PNS. Maksud saya ini nilai bahwa ini bisa menginspirasi bagi kaum anak muda bahwa tidak selamanya PNS menjadi sebuah hidup. Saya percaya bahwasanya rezeki itu dari Allah. Iya. Dan pada saat saya dilahirkan saya sudah punya rezeki. Oke, percaya. Dan ini adalah hal yang sangat menurut saya penting buat generasi ke depan bahwa kreativitas dan inovasi bahkan dalam titik tertentu bahwa rezeki itu sudah diatur. Ya, sehingga banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan di masyarakat ini, Bung Asmin ya. Itu nilainya. Lantas lanjut kita ke aktivis sebagai NGO gitu. Karena saya dasarnya dari pencinta alam, maka saya memilih menjadi aktivis pencinta alam, menjadi aktivis lingkungan. Ya. Pertama kali saya dirikan LSM, saya kasih nama Lembaga Mitra Lingkungan. Oh, lembaga mitra ya, elemen ini ya? Iya, elemen iya. lingkungan. Kita melakukan advokasi, pembelaan terhadap lingkungan. Waktu itu memang kita sedikit radikal karena waktu itu jarang sekali orang mau ber-LSM karena itu sangat dimusuhi oleh pemerintah. Oh gitu ya. Tetapi saya percaya bahwasanya bukan dia yang menentukan hidup saya, bukan juga dia yang bisa mencabut bahwasanya kamu habis rezekinya atau saya tidak bisa hidup enak. Maka saya waktu itu banyak sekali jamaah-jamaah
misalnya jamaah-jamaah LSM yang masuk ke Sulawesi Selatan, dan itu menjadi pemicu pertengkaran atau bikin jamaah-jamaah saya ini terbenturan. Misalnya bina desa, bina swadaya, kemudian wali sendiri, ada jamaahnya di sini, punya program sendiri. Saya bilang ini harus ditanggulangi, karena itu saya berinisiatif dengan kawan-kawan untuk membuat semacam forum LSM, forum komunikasi dan informasi LSM Sumsel. Ya, saya sebut sebagai FIK LSM, atau yang sekarang dikenal sebagai FIKOM. Saya menjadi, sebelumnya itu saya mendirikan Walhi di sini. Walhi. Oh gitu ya. Saya mendirikan Walhi di Sumsel. Untuk pertama kali itu kita bikin PNLH. Saya kira teman-teman banyak yang ingat. Itu di Asrama Haji dulu. Ya. Itu tahun 92. Dan NGO dulu itu menurut saya memang sangat langka, dan kalaupun ini sangat profesional dan betul-betul nilai dan integritas daripada pelaku itu sangat dia jaga ya. Betul. Dan ini yang mungkin harus ada transfer nilai untuk masa kekinian, bahwa kok sekarang LSM itu sangat polarisasinya begitu jauh sehingga memang 360 derajat ya. Jadi nah sekarang kira-kira yang ada di dalam kepalanya Bung Asmin ini tentang gimana kira-kira untuk mengembalikan kita dan roh daripada Injo ini supaya mereka bisa survive dan tetap memegang komitmen terhadap bagaimana menyelesaikan dan memberikan solusi sosial yang ada di tengah masyarakat. Dulu di Makassar ini banyak sekali orang yang masih banyak orang Makassar dan masih banyak orang Bugis. Iya. Ya. Maksud saya berkarakter Bugis, berkarakter Makassar. Iya, tetapi itu sudah tergerus sekali ya. Iya, karena kalau waktu itu kita masih memegang apa yang disebut sebagai siri. Siri itu adalah key of symbol. Dia simbol bahwasanya ini manusia. Gitu. Makanya itu dalam kebudayaan kita, kode gagasin natanyata. Oh iya. Kunatena sering natanyata. Itu kebebat orang dulu ya, yang saya juga waktu kecil masih sering dengar itu. Iya, tapi itulah di situ nilai, banyak nilai di situ. Iya. Nilai utama itu ada 4. Iya. Warani, Magetan. Iya. Seluruh keberanian kita harus disertai dengan konsistensi. Iya. Kalau ada orang berani tidak konsisten, saya ambil satu contoh. Tiba-tiba dia melakukan demo. Oh ini wali kota harus diturunkan. Tiba-tiba datang sekda Solo dia. Iya. Dia hianati semua anak buahnya. Iya. Dia jual semua anak buahnya. Iya. Dia jual dia punya ideologi. Iya. Dan dia tahu. Iya. Dan itu hari ini banyak ya. Banyak sekali ya. Sangat Makanya itu banyak orang berjumpa orang Makassar, tetapi orang karakter Makassar sudah jarang tidak ketemu ya. Nilai yang lain, macam nama lumpuh. Seluruh kecerdasan itu harus disertai dengan kejujuran. Ya, apa yang tadi? Warani dan Magetan. Ya. Berani dan jujur ya. Konsisten dan jujur. Iya. Ya. Bukan nanti itu macam lumpuh. Macam lumpuh ya. Ya. Seluruh kecerdasan harus disertai dengan kejujuran. Anak-anak kita sekarang ini sudah ya jarang tahu itu yang Warani Magetan macam nama lumpuh itu. Nah, itu dia. Saya senang sekali ada forum seperti ini. Dan memang ini forum kita ini, insya Allah ke depan kita akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang mampu mentransformasi. Mereka punya kisah, mereka punya nilai-nilai yang dia pertahankan untuk kita transfer kepada generasi kita untuk bagaimana mereka berposisi untuk menghadapi masa depan Indonesia. Saya pegang itu, saya pegang. Ya, dan alhamdulillah, mudah-mudahan semua anak muda bisa terinspirasi ya dengan kehadiran kita malam ini. Saya ambil satu contoh, kalau ada orang macet, ada orang cerdas, tidak jujur, maka dia akan membuat justifikasi. Misalnya dia doktor, profesor, dia ahli di bidang, dia akan memberikan justifikasi terhadap perilaku buruk pemimpin. Dia bikin pembenaran. Tanya tahu. Kalau ada orang cerdas, tidak jujur, dia pulang kampung, dia udah pimpinan desa, dia udah di kepala desa. Tanya tahu. Itu nilai utama, itulah disebut key
of simbol. Nah, tetapi siri itu tidak pernah berhenti sendiri, selalu ada pece, ada pace. Pace itu empati, solidaritas kemanusiaan. Haram kau makan makanan di rumah, kalau ada 7 rumah sebelah kiri, 7 rumah sebelah kiri, tidak makan. Ya. Makanya itu planolog atau sistem perumahan di kampung-kampung itu tidak ada pagar samping. Supaya seluruh dapur itu bersambung ya. Nah, kalau misalnya tengah malam kita datang singgah di rumah keluarga mungkin sudah mau rubuh, yakinlah tersedia kopi, mungkin kita dikasih makan ayam. Kenapa? Karena kalau tidak ada kopinya dia ke sebelah, tidak ada gulanya dia ke sebelah, dia masakkan kita kopi, ayamnya tetangganya sana dia potong, dan itu problem. Itulah sebabnya sampai sekering-keringnya dia foto tidak pernah ada kita dengar ada orang musuh lapar. Karena kalau ada orang musuh lapar itu aib bagi kaum kalian. Itu berarti hubungan kemanusiaan mereka itu sudah sangat longgar. Itu nilai yang hilang. Kalau kita punya karakter begitu, saya yakin sekali bahwasanya orang-orang kita ini itu berjaya. Ini ada prinsip-prinsip yang dia pegang ya. Tetapi kan tidak tahu apa penyebabnya ya. Itu kita kalah dalam perang kebudayaan. Kita kalah dalam perang kebudayaan. Jadi saya ambil satu contoh. Sekarang kan perang kebudayaan itu ada 3 gerakan utama. Pertama itu dibilang kaburkan identitasnya, kaburkan sejarahnya, kaburkan tradisinya, kaburkan sejarahnya. Anda sebagai orang Sinjai, apalagi anak-anak mudanya mungkin sudah kabur bagaimana sebenarnya watak orang Sinjai, bagaimana orang Sinjai, supaya kita tidak bisa berdiri pada identitas kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdiri pada identitas kita sendiri, maka infiltrasi budaya asing itu gampang masuk. Nah itu kita tidak pelihara. Nah ini hari ini realitasnya anak-anak kita ini banyaknya tahu, banyaknya suka ini adalah sinetron. Oh iya, itu. Ada yang dari Latin ya. Kita ini bangsa super power. Kita bangsa adidaya budaya. Tapi kunci memang tadi bahwa kita adalah mengalami sebuah kekalahan perang budaya. Kita itu key. Yang lain lagi dalam perang kebudayaan itu adalah hancurkan dia punya tradisi. Hancurkan peninggalan-peninggalan. Dulu kalau ada orang ahli, maka dibuat kuburannya yang bagus supaya menjadi pengingat. Kalau ada kejadian yang heroik, maka dibikinkan tugu peringatan supaya pengingat. Oh di sini pernah ada kejadian begini, dan itu menjadi inspirasi. Ini tidak ada lagi. Kuburan-kuburan tentang orang arif, misalnya katakanlah Lokmo Priaritan, Karem Patingaluan, kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Jalaluddin Akbar Al-Hussein, Nenek Malongo, Tandri Takipta, Datuk Litiro, Datuk Ribanda, itu orang macam Tebo, kali-kali Wasingban, sebenarnya itu ada nilai di situ, ada tradisi yang dia bawa. Tiba-tiba datang orang ini bida. Hampir semua tradisi yang mempersatukan itu kadang-kadang dibilang bida. Itu orang Jeneponto saya. Kebetulan saya orang Jeneponto, campur Selayar. Kalau ada orang naik haji, maka yang antar itu bisa 3 ton. Itu saya masih dapat. Dulu masih dapatkan itu. Dianggap sebagai pengurusan. Dianggap sebagai membuang waktu. Padahal itu akumulasi dari hubungan batin orang yang ada ya. Dia tidak bilang mau ke antar Kak, bayarkan antarku, tidak ada. Mereka dengan partisipasi karena mereka percaya dengan mengantar itu ada berkah. Dan kemungkinan dia akan dipanggil oleh Allah yang kemudian putuskan hubungan dengan leluhurnya. Kalau orang Goa putus hubungan dengan leluhurnya, maka putus hubungan dengan Batavia, dengan Syekh Yusuf, dengan Sultan Hasan. Kalau orang Takalar itu putus hubungan dengan Padona dengan Rambon dan Romo. Kalau orang Jeneponto putus hubungan dengan Karintada.
Kalau orang Bantaeng, Jalanan Bana Bantaeng. Kalau orang Bulukumba, Dato' Bitiro. Kalau orang Sinjai, Pemerintah kita. Kemudian kalau orang Boneng, Arum Palakan, Arum Poneng yang sangat hebat. Kalau di Pintrang, kalau Sintra dan Manlo, kalau di Luwu sana, Dato' Fatimah, dan lain-lain, Dato' Jumah. Oke. Apa komentarnya Bung Asmin? Ini kan kalau anak-anak muda sekarang ini kalau kita tanya, itu kan dulu tidak kekinian gitu. Kira-kira ini kan maksudnya bagaimana menjembatani kondisi kekinian dengan nilai-nilai yang maksud saya nggak apa-apa perilaku itu tapi nilainya nggak hilang gitu. Kita gagal melakukan transformasi memang. Jadi begini, ini pemerintah mencari jalan pintas, mau cari enaknya saja. Tiba-tiba ada sekelompok anak muda yang sudah tidak mengenal kebudayaannya, etikanya juga sudah tidak jelas, maka diberilah gelar, oh ini milenial. Padahal milenial itu adalah aib, itu adalah gambaran kegagalan negara mendidik dia punya anak-anak menjadi berkarakter bangsa kita. Milenial itu adalah simbol keberhasilan integrasi budaya asing terhadap anak muda kita. Betul. Tapi dikasih singkat, dan ini anak muda bangga dengan milenial. Akhirnya dia semakin menjauh dari kebudayaan kita. Nah ini sebenarnya harus menjadi catatan bagi para elit-elit kita sebenarnya. Tapi jangan sampai juga bahwa elit-elit kita juga sudah ngalah gitu, sudah tidak punya itu gitu loh. Saya ambil satu contoh begini, kalau kita mencoba menelusuri arti dari sirip, warani nama geteng manca nama lumpur, saya curiga kita ini sementara dipimpin oleh bukan manusia, menurut kebudayaan, bukan menurut saya. Kalau menurut kalau ada pemimpin yang bohong, wah itu kami tahu. Kita juga ada yang kita sebut sebagai public convention, kesepakatan publik yang tidak tertulis, tetapi itu terus turun temurun dan itu gimana? Satu contoh, kalau ada orang kaya tidak punya kepedulian sosial, itu orang Toraja bilang tosugit tandikan nekat turun. Walaupun dia kaya tetap di dalam pergaulan dia tersingkir. Kalau tiba-tiba orang ngumpul-ngumpul dia ada orang yang sempulang. Kalau orang Bugis, orang Makassar, ada manusia yang kaya tidak punya kepedulian sosial disebut Patilokanja. Dianggap bersekutu dengan setan untuk memperoleh kekayaannya itu. Dia akan tersingkir dari pergaulan. Jadi orang tidak mau menjadi orang pelit. Itu nilai public compensation. Tapi realitas hari ini maksud saya kalau orang meminta saya untuk menyebutkan nama-nama budayawan yang hari ini ada, saya agak bingung, kesulitan. Saya hanya menunjuk Bung Asmin palingan sebagai. Nah ini ada masalah apa nih? Ada masalah apa? Kenapa? Apakah yang namanya pada budayawan itu memang harus dijiwai, harus gitu. Tidak ada yang, apakah kita tidak gen-gen yang lahir ataukah memang lingkungan yang menciptakan sehingga mereka tidak punya berkembang, mereka punya gitu. Negara tidak punya empati terhadap negara tidak punya empati dan budayawan itu adalah jalan sepi, miskin, panjang. Jadi orang tidak mau ke situ. Ini fenomena yang saya lihat sendiri. Ini adik-adik kita yang mahasiswa mau tahu tentang budaya, susah sekali cari narasumber. Padahal yang dia mau tahu adalah budayanya sendiri. Ini adalah fenomena yang melanda elit-elit kita yang tidak lagi mau tahu tentang budaya kita. Kalau menurut saya mungkin kalau kira-kira mereka sudah termakan oleh sebuah isu liberalisme saya rasa kapitalisme. Sehingga orang berpikirnya tentang selalu melihat seseorang itu melihat sesuatu dalam bentuk materi. Jadi gini, jadi kita ini hanya menjadi menjadi arena dari perang kebudayaan, perang ideologi. Saya mencatat ada 3 ideologi besar
Pertama, ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis itu sederhananya begini, semua dilihat sebagai komoditi. Lihat hutan bagaimana ini jadi uang, lihat laut bagaimana jadi uang, lihat perempuan bagaimana jadi uang, lihat kebudayaan bagaimana jadi uang. Jadi aneh sekali kalau digabungkan antara dinas pariwisata dan kebudayaan. Pariwisata itu menjual ya. Iya betul. Kita punya kebudayaan. Betul. Dan sampai sekarang kebudayaan itu selalu terkooptasi oleh departemen lain. Misalnya tidak pernah ada bilang Menteri Kebudayaan khusus. Sebenarnya ya kalau ini mungkin ada salah menafsirkan tentang cita-cita bangsa negara ya. Karena cita-cita yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang utama adalah mencerdaskan dulu, bukan mensejahterakan dulu, mencerdaskan dulu, setelah itu harus sejahtera. Ya kan begitu, ini kan agak salah kaprah kita ya. Itu budaya, itu kebudayaan kapitalis. Mereka itu mensosialisasi ideologinya itu dengan melalui entertain. Maka mereka mendirikanlah sebuah perusahaan yang besar tentang itu, Hollywood. Saya ambil contoh kehebatannya mereka gunakan itu. Itu 58.000 tentaranya Amerika mati di Vietnam. Itu 58.000 itu berarti 7 kali mungkin Stadion Matuangi. Begitulah banyaknya mati orang Amerika. Tapi dia bikin film Rambo. Kemudian Komando. Kalau kita nonton itu film seakan-akan lebih hebat ini orang Amerika. Padahal saya ketemu dengan teman-teman Vietnam. Dan dia negaranya kan orang-orang migran semua yang datang, mereka tidak punya budaya basis budaya yang kuat. Tapi mereka mensosialisasikan lewat internet. Berarti poinnya pada media. Mereka mensosialisasikan, memberikan gambaran sehingga kita isap Marlboro, minum Coca-Cola, makan dia KFC. Itu kalau satu kali kita gigit itu ayamnya KFC, kita sumbang Rp200 atau Rp250 langsung ke Amerika. Jadi berapa banyak kita sumbang tiap hari? Minum Coca-Cola, isap Marlboro, kita sumbang itu negara didaya. Oke, Bung Asmin, kehadiran Bung Asmin sangat menginspirasi. Sebelum kita tutup kita punya perbincangan malam ini, ada satu yang belum sedikit saja tentang kiprahnya di parlemen dari partai PKS. Saya dari PKS ya. Sekilas saja gimana sih untuk menginspirasi kita punya generasi muda, kalau kau masuk di dewan, di dunia politik, kira-kira nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan dan kira-kira supaya mungkin tidak kayak sekarang ini begitu. Ini membingungkan saya. Kalau saya bilang jangan makin masuk di situ. Oh begitu ya. Karena itu sudah terpola semua. Sudah terpola. Tetapi yang jadi masalah bahwa terlanjur negara ini memberikan kewenangan yang begitu kuat terhadap partai politik. Itu dia. Untuk mengambil kebijakan. Kalau saya perbaikilah itu partai-partai. Nah, kalau menurut saya kalau pilih kader yang benar lah gitu. Jangan karena uang, karena apa dan segala macam. Nah, ini benar itu. Ya, dan saya tiba-tiba rasa ada misalnya orang yang buruk, punya berlaku mereka preman tapi punya duit. Punya suara besar. Padahal sebenarnya dewan itu sebenarnya output daripada itu adalah kebijakan. Dan kebijakan itu untuk menghasilkan sebuah kebijakan itu butuh kapasitas, butuh integritas yang baik untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Tidak butuh orang yang banyak duit, orang punya masa tidak butuh. Maka memang pemirsa yang kalau sempat malam ini kita menonton bersama bahwa memang ini kembali kepada partai politik untuk berbenah. Partai politik berbenah. Kuat dia punya, terlalu besar dia punya wewenang, terlalu besar tanggung jawabnya, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Iya betul. Terlalu besar wewenang diberikan, mestinya ya partai politik harus berbenah diri, harus menghasilkan kader-kader terbaik untuk menjadi elit-elit bangsa, karena itu akan menghasilkan kebijakan yang baik. Baik, closing statement saya silakan. Lelaki sejati itu menciptakan zaman. Lelaki pecundang itu menyesali zaman. Lelaki sejati itu menolak kematian. Dia tidak mau mati. Dahsyat. Dia hidup dengan karyanya. Syekh Yusuf Al-Makassari tidak bisa mati. Dia selalu
Chairil Anwar tidak pernah mati karena selalu aku ingin hidup 1000 tahun, begitulah kira-kira. Kalau Anda punya kesempatan maka ciptakan sejarah ya. Iya. Dan menciptakan zaman itu adalah menciptakan prestasi dan karya yang mampu untuk masa depan selalu diingat dan dengan karya-karya prestasi yang baik. Yang lain lagi saya sebut sebagai sang penentu. Sang penentu. Wow, dahsyat. Ya Tuhan, aku datang kembali menyatakan tunduk dan takluk. Limpahkan aku rezekimu agar sejahteralah aku. Beri aku hidayahmu agar tentram hatiku. Lalu masukkan aku ke surgamu agar abadilah aku. Basuh telapak itu, teguk air yang mengalir pada jemarinya yang suci. Telah kuletakkan di sana dan telah kunobatkan ibumu menjadi penentu. Dahsyat, terima kasih Bung Asmin. Malam ini sangat menginspirasi. Semoga para pemirsa perbincangan kami malam ini bisa menginspirasi bagi pemirsa dan sobat muda Indonesia dimanapun Anda berada. Dan nantikan berikutnya edisi tokoh menginspirasi, akan kita hadirkan tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi bagi para pemirsa dan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Irwan Patawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.